Selamat datang di Taman Cerita, tempat di mana kekuatan alam semesta dan perjalanan jiwa-jiwa terpilih bertemu. Alam semesta dengan segala keajaibannya senantiasa memberi petunjuk, sementara jiwa-jiwa terpilih menjalani misi yang lebih besar. Bergabunglah dalam perjalanan ini dan rasakan bagaimana kekuatan alam semesta mengarahkan kita menuju tujuan sejati. Ada sebuah rasa berat yang perlahan merayap masuk, bukan? Awalnya begitu halus, hampir tak terasa. Hanya sekilas rasa tak tertarik pada hal-hal yang dulu membangkitkan kebahagiaan. Namun, perlahan ia tumbuh, menetap seperti kabut yang menyelimuti hari-harimu. Tawa terasa dipaksakan, kegembiraan pudar bahkan sebelum sempat dimulai, dan kau mulai bertanya-tanya, apa yang salah dengan diriku? Ini bukan sekadar kelelahan atau pasang surut emosi yang biasa kita alami, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih licik. Seperti gema hampa di dalam diri, berbisik bahwa tak ada lagi yang terasa menyenangkan. Hidup terasa seperti lingkaran monoton, di mana setiap hari bercampur menjadi satu tanpa makna yang jelas. Namun, bagaimana jika ini bukan tanda kegagalan atau kelemahan? Bagaimana jika ini adalah panggilan untuk bangkit, sebuah dorongan dari jiwa yang memintamu melihat melampaui permukaan rutinitas, distraksi, dan zona nyamanmu? Sebuah ajakan untuk menghadapi kebenaran mendalam yang menunggu untuk muncul. Sebab, di balik rasa hampa ini, tersembunyi sebuah kebenaran yang mendalam. Sebuah kebenaran yang jika dijelajahi memiliki kekuatan tidak hanya untuk mengembalikan kebahagiaan dalam hidupmu, tetapi juga mengubah cara hidupmu sepenuhnya. Ada bagian dari dirimu yang mungkin selama ini tersembunyi, terkubur di bawah lapisan rutinitas, ekspektasi, dan ketakutan. Carl Jung menyebutnya sebagai shadow self, fragmen dari jiwamu yang kau tekan, tolak, atau abaikan. Ini bukan sekadar pikiran atau perasaan acak, melainkan kebenaran tak terucapkan dari jiwamu, bagian-bagian yang merindukan pengakuan, tetapi telah lama dibungkam. Bayangan ini bukanlah musuhmu. Ia tidak hadir untuk menyakitimu, melainkan untuk melindungimu dengan cara yang ia ketahui, dengan menjagamu tetap berada dalam batas-batas yang terasa familiar. Ketika kebahagiaan mulai memudar dan hidup terasa hampa, itu seringkali menjadi tanda bahwa bayangan ini meminta untuk dilihat. Rasa apatis, kehilangan kegembiraan, dan gelisah adalah sinyal yang memanggilmu untuk melihat ke dalam dan mengungkap apa yang telah kau sembunyikan dari dirimu sendiri. Namun, menghadapi bayangan ini bukanlah hal yang mudah. Ia meminta kejujuran tentang ketakutanmu, luka-luka yang kau bawa, dan narasi-narasi yang telah kau genggam selama bertahun-tahun. Namun, seperti yang diajarkan oleh Jung, konfrontasi ini bukanlah tentang kehancuran, melainkan sebuah pembukaan. Melalui integrasi bayangan inilah kita kembali menemukan vitalitas dan keutuhan diri. Kekosongan perlahan memudar, digantikan oleh pemahaman yang lebih dalam tentang siapa dirimu sebenarnya. Dan begitu pertanyaan itu menggantung, bagian dari dirimu yang mana yang selama ini kau hindari? Kebenaran apa yang berbisik dari sudut-sudut pikiranmu menunggu untuk diterima? Tetaplah bersamaku karena jalan menuju kebahagiaan sejati dimulai dengan keberanian. Untuk melangkah ke dalam bayangan, terkadang rasa berat yang kau rasakan, kekosongan yang membosankan, atau hilangnya kebahagiaan bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah pertahanan sebuah dinding yang dibangun oleh pikiranmu untuk melindungimu dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang dianggapnya belum siap kau hadapi. Rasa mati, rasa secara emosional, sering muncul sebagai cara untuk menghadapi luka yang belum terselesaikan, trauma, atau bahkan keinginan-keinginan yang tertekan. Dalam usahanya melindungi, pikiran justru membekukan bagian-bagian dirimu yang merindukan koneksi, kegembiraan, dan makna.
Mungkin kau berpikir, aku hanya lelah, atau mungkin aku sudah melampaui fase ini. Namun, di balik pemikiran-pemikiran dangkal ini tersembunyi sebuah kebenaran yang lebih dalam, penghindaran terhadap ketidaknyamanan. Baik itu rasa takut akan kegagalan, luka dari penolakan masa lalu, atau rasa bersalah karena menginginkan sesuatu yang lebih. Emosi-emosi yang tak pernah ditelaah ini diam-diam membentuk cara pandangmu terhadap hidup. Namun inilah paradoksnya. Rasa mati, rasa yang melindungimu itu sekaligus menjadi penjaramu. Ia tidak hanya meredam rasa sakit, tetapi juga meredam kebahagiaan. Dan meskipun rasa itu terasa seperti perlindungan, sejatinya hanyalah kenyamanan semu, sebuah siklus yang membuatmu terputus dari dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu. Untuk membebaskan diri, kau harus berani duduk bersama ketidaknyamanan itu, menghadapi kerentanan yang selama ini kau hindari. Dan saat kau melakukannya, sesuatu mulai berubah. Rasa mati rasa itu perlahan memudar, dan sebagai gantinya, kau akan menemukan kejelasan. Sebuah kejelasan yang menyingkap jalan ke depan, jalan di mana kebahagiaan bukan sekadar perasaan sesaat, tetapi sebuah keadaan yang tertanam dalam jiwa. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus menghadapi lapisan lain dari perjalanan ini. Bagaimana dunia di sekitar kita turut memperkuat siklus keterputusan ini. Dalam dunia yang bergerak lebih cepat daripada kemampuan kita untuk memprosesnya, tidak heran jika begitu banyak dari kita merasa terputus dari kebahagiaan. Kehidupan modern dengan notifikasi yang tiada henti, tenggat waktu yang menumpuk, dan ekspektasi sosial yang membebani, menciptakan badai sempurna yang penuh distraksi dan ketidakpuasan. Kita telah dikondisikan untuk mencari pemenuhan di luar diri kita melalui pencapaian, kepemilikan, atau pengakuan dari orang lain. Namun, pengejaran ini seringkali membawa kita pada kehampaan, bukan kepuasan. Eckhart Tolle menggambarkan ini sebagai ilusi pemenuhan eksternal yang membuat kita terjebak dalam siklus tanpa akhir. Sementara kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan di dalam diri kita sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam konsep pain body, ada energi kolektif yang dipicu oleh ego. Perbandingan dan kebutuhan tanpa henti akan lebih banyak. Media sosial semakin memperburuk hal ini, menunjukkan potret-potret terkurasi dari kehidupan orang lain, membuat kita merasa kita tertinggal, meskipun kenyataannya kita tidak. Ini bukan hanya soal mengejar kemajuan, tetapi tentang ilusi bahwa kebahagiaan ada di luar sana, selalu tampak berada di luar jangkauan kita. Namun inilah kebenarannya, kebahagiaan yang kita rindukan tidak akan pernah ditemukan di dunia luar. Ia adalah pekerjaan batin, sebuah refleksi dari koneksi kita dengan saat ini. Kehidupan modern mengajarkan kita untuk mati rasa dan mengalihkan perhatian, mengisi kekosongan dengan kesenangan yang sementara. Namun, semakin kita mencari di luar diri, semakin jauh kita terpisah dari sumber pemenuhan sejati. Lantas, bagaimana kita bisa membebaskan diri dari siklus ini? Bagaimana kita bisa beralih dari kekacauan eksternal menuju kedamaian batin? Jawabannya terletak pada kembali kepada apa yang telah kita lupakan, kekuatan dari momen sekarang dan ketenangan di dalam diri. Mari kita jelajahi bagaimana kita bisa menyambung kembali dan menemukan kembali kebahagiaan yang selalu ada, menunggu untuk ditemukan. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang harus kita izinkan masuk. Dalam ketenangan momen sekarang terletaklah pintu gerbang menuju pemenuhan yang lebih dalam dan abadi. Namun, kehidupan modern telah mengondisikan kita untuk melihat keluar, mengalihkan perhatian kita dari satu-satunya tempat di mana kebahagiaan sejati bisa ada di sini dan sekarang. Tolle mengingatkan kita bahwa momen sekarang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Jika kita lebih peka, kita akan dapat merasakannya. Namun,
Untuk mereklaim kebahagiaan ini, kita harus terlebih dahulu belajar kembali bagaimana untuk hadir. Ini berarti memperlambat langkah, mengabaikan hiruk-pikuk yang ada, dan menyambung kembali dengan momen-momen sederhana yang sering terabaikan, kehangatan matahari di kulit, suara tawa atau ritme napasmu. Ini bukan tentang mengabaikan tantanganmu atau menolak emosimu, melainkan tentang menerima semuanya dengan sepenuh hati. Dengan hadir sepenuhnya, kamu memberi ruang bagi suka dan duka untuk saling berdampingan tanpa penilaian. Seiring waktu, praktik ini akan mengubah cara berpikirmu, membantumu menemukan keindahan dalam hal-hal biasa dan makna dalam rutinitas yang tampak sepele. Namun kehadiran hanyalah permulaan. Kebahagiaan bukanlah sebuah tujuan, melainkan perjalanan, serangkaian, pilihan yang disengaja, yang selaras dengan kebenaran terdalammu. Langkah selanjutnya adalah belajar untuk membangun kehidupan di mana kebahagiaan bukan hanya pengalaman yang datang dan pergi, tetapi menjadi dasar dari cara kita menjalani hidup. Kebahagiaan bukan hanya tentang apa yang terjadi padamu, melainkan tentang bagaimana kamu memilih untuk meresponsnya. Pola pikir yang penuh kebahagiaan bukanlah kebetulan. Ia adalah sebuah praktik, cara untuk merangkaikan kembali narasi yang kita ceritakan pada diri sendiri dan mengalihkan fokus kita pada hal-hal yang benar-benar penting. Praktik ini melibatkan pengakuan bahwa kebahagiaan tidak terkait dengan keadaan eksternal, melainkan berakar pada keadaan batinmu. Mulailah dengan menyadari pikiran-pikiranmu, apakah mereka dipenuhi dengan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan harapan, atau justru lebih condong pada ketakutan, penilaian, dan kekurangan? Bob Proctor mengingatkan kita bahwa apa yang kita pikirkan akan kita wujudkan. Kata-kata dan keyakinan yang kita pegang membentuk realitas kita. Dengan secara sadar memilih pikiran yang memberdayakan, kita mulai mengundang lebih banyak kebahagiaan dalam hidup kita. Ini bukan berarti mengabaikan tantangan hidup atau memaksakan sikap positif, melainkan tentang menemukan kebahagiaan di tengah ketidaksempurnaan, menghargai kemenangan-kemenangan kecil, menikmati momen-momen hening, dan merangkul pelajaran yang datang dengan perjuangan. Rasa syukur menjadi jangkarmu, pengingat bahwa bahkan di masa-masa tergelap, selalu ada sesuatu yang layak untuk dihargai. Namun, membudayakan kebahagiaan juga memerlukan tindakan. Ini tentang menyelaraskan pilihan, kebiasaan, dan hubunganmu dengan hal-hal yang benar-benar menyinari jiwa kita. Mari kita jelajahi bagaimana hidup yang penuh niat dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan penuh kebahagiaan. Kebahagiaan tumbuh subur ketika dunia luar kita mencerminkan kebenaran batin kita. Tidak cukup hanya dengan berpikir pikiran yang membahagiakan atau merasakan rasa syukur, kamu harus secara aktif menciptakan kehidupan yang mendukung dan memperkuat perasaan tersebut. Ini berarti mengevaluasi kebiasaan, hubungan dan rutinitas harianmu untuk memastikan bahwa mereka selaras dengan apa yang benar-benar membawa kebahagiaan. Terkadang penyelarasan ini membutuhkan keputusan yang sulit, melepaskan lingkungan yang beracun, menjauh dari hubungan yang melelahkan, atau mengatakan tidak pada kewajiban yang tidak lagi memberimu manfaat. Ini tentang memberi ruang bagi hal-hal yang paling penting. Michael Asinger menggambarkan proses ini sebagai penyerahan diri kepada aliran kehidupan, membiarkan dirimu mengikuti jalan-jalan yang terasa memperluas, bukannya membatasi. Ini bukan tentang kesempurnaan atau menghapuskan perjuangan, melainkan tentang dengan sengaja merancang kehidupan yang merawat jiwa kita. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang menginspirasi, terlibat dalam aktivitas yang membuatmu lupa waktu, dan prioritaskan perawatan diri sebagai bentuk rasa hormat terhadap diri sendiri. Dengan setiap langkah, kamu akan menemukan bahwa kebahagiaan menjadi kurang seperti momen yang lewat begitu saja dan lebih seperti keadaan alami dari eksistensimu. Sekarang mari kita merenungkan,
Apa artinya hidup dengan kebahagiaan sebagai pusat dari keberadaanmu, dan bagaimana transformasi ini dapat merambat ke setiap sudut hidupmu? Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang kau kejar, melainkan sesuatu yang kau budayakan. Kebahagiaan ditemukan dalam pilihan-pilihan kecil yang disengaja untuk merangkul hidup apa adanya, sembari tetap terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan tak terbatas yang dimilikinya. Seperti yang dikatakan oleh Carl Jung, siapa yang melihat keluar bermimpi, siapa yang melihat ke dalam terbangun. Terbangun untuk kebahagiaan adalah tindakan keberanian menanggalkan lapisan keraguan dan distraksi untuk mengungkapkan cahaya yang ada dalam diri. Setiap momen adalah kesempatan untuk memilih kehadiran daripada distraksi, rasa syukur daripada kekurangan, dan koneksi daripada isolasi. Jalan ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi selalu layak dijalani. Karena kenyataannya, kebahagiaan tak pernah meninggalkanmu, ia telah menunggu dengan tenang untuk kau temui kembali. Jadi, apa yang akan kamu pilih hari ini? Terus mencari di luar atau terbangun kepada kebahagiaan yang sudah ada di dalam? Perjalanan ini milikmu, dan dimulai sekarang. Terima kasih telah bergabung di Taman Cerita, tempat di mana kekuatan alam semesta dan jiwa-jiwa terpilih saling terhubung. Ingatlah, alam semesta selalu memiliki cara untuk mengarahkan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada tujuan yang lebih besar. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga cahaya alam semesta selalu menyinari jalan Anda